Apakah Anda sering bangun antara jam 3 pagi dan jam 5 pagi? Inilah artinya, manusia memiliki hubungan yang melekat dan kuat dengan sinar matahari yang berevolusi selama ribuan tahun. Namun saat ini, listrik dan stimulasi teknologi memungkinkan pikiran dan tubuh kita aktif setelah matahari terbenam. Dan ini dapat merusak kesehatan kita. Dengan demikian, banyak orang yang mudah tertidur, tetapi sering terbangun pada waktu yang sama di tengah malam. Ini bisa sangat membuat frustrasi, terutama jika Anda tidak bisa tidur kembali dan kemudian merasa lelah keesokan harinya. Siklus energi Qi paling kuat di dalam organ tertentu dan fungsinya per 2 jam. Pengetahuan mengenai tubuh, pikiran, dan emosi banyak dipelajari dalam pengobatan Tiongkok. Jika Anda memiliki ketidakharmonisan dalam tubuh fisik Anda, itu terkait dengan keadaan emosi Anda. Jika Anda terbangun pada waktu yang sama setiap malam, itu bisa jadi karena tubuh Anda sedang mencoba mengirimi Anda pesan. Jadi mari kita cari tahu apa yang tubuh Anda coba sampaikan kepada Anda. Berikut daftar organ dan emosi yang terkait dengan waktu yang berbeda di malam hari. Nomor 1, bangun antara pukul 21 dan pukul 23, atau segera setelah Anda tertidur. Ini adalah waktu sistem pemanas rangkap 3 atau endokrin, di mana homeostasis tubuh disesuaikan dan enzim diisi ulang. Dianjurkan untuk tidur pada jam ini agar tubuh dapat menghemat energi untuk keesokan harinya. Jika Anda berhasil tertidur antara jam 9 dan 11 tetapi terbangun, ini menunjukkan bahwa tubuh Anda terlalu stres dan secara tidak sadar dalam mode berkelahi atau lari. Anda mungkin juga menemukan bahwa pikiran ketakutan atau kecemasan Anda menjadi lebih keras dan membuat Anda merasa terancam atau tidak aman. Ini adalah waktu ketika energi juga dikirim untuk mengisi kembali sistem kekebalan Anda. Jadi jika Anda merasa sakit, Anda mungkin mengalami gejala yang lebih kuat saat ini. Pastikan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting sebelum istirahat di malam hari. Akan sangat membantu untuk menyimpan buku catatan di samping tempat tidur Anda. Anda dapat dengan cepat menuliskan apapun yang terlintas dalam pikiran. Kemudian, beristirahatlah dengan mengetahui bahwa Anda dapat membahas ide baru atau rencana yang belum selesai di pagi hari. Juga, bukan ide yang baik untuk memberi tubuh beban pikiran yang besar untuk ditangani. Tubuh perlu berkonsentrasi untuk mengatur ulang dan mengatur apapun yang mungkin telah menjadi tidak seimbang sepanjang hari. Anda juga dapat memperoleh manfaat dari meditasi atau melakukan ritual malam hari untuk membantu Anda menenangkan pikiran. Nomor 2, bangun antara pukul 23 dan pukul 1. Untuk bangun dengan perasaan berenergi, Anda pasti sudah tertidur pada waktu ini. Kandung empedu paling aktif selama bagian malam ini, dan ini seringkali terjadi ketika orang dengan masalah kandung empedu, termasuk batu empedu, mengalami rasa sakit. Karena kantong empedu bertanggung jawab untuk memecah lemak dalam tubuh Anda, bangun pada jam ini setiap malam bisa menjadi tanda bahwa Anda perlu mengubah asupan lemak Anda. Baik dengan menguranginya atau berfokus pada konsumsi lemak dan minyak yang lebih sehat. Pada tingkat emosional, bangun antara pukul 11 dan 1 setiap malam, mungkin menandakan bahwa Anda menyimpan perasaan pahit, dendam, atau penilaian yang serius. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hubungan Anda dengan orang lain sepanjang waktu siang. Ini akan membantu melepaskan segala hal negatif yang mungkin menghalangi energi di sistem Anda. Nomor 3, bangun antara pukul 1 dan pukul 3. Jika Anda terus-menerus bangun selama jangka waktu ini, hati Anda mungkin memberitahu Anda bahwa ia tidak dapat menggunakan waktu yang dialokasikan untuk meremajakan, karena kewalahan oleh tugas lain. Kemacetan atau toksisitas apapun di hati mungkin dialami sebagai rasa sakit selama waktu-waktu ini. Penting untuk dicatat bahwa dalam masyarakat kita, kelebihan energi di hati cukup banyak terjadi. Lingkungan kita yang serba cepat dan padat, paparan racun dan polutan yang konstan,
dan emosi beracun seperti kemarahan dan stres, semuanya langsung menargetkan hati. Kram otot dan cedera otot juga dapat mengindikasikan ketidakseimbangan energi hati. Karena hati juga bertanggung jawab untuk mengatur proses tubuh, setiap kondisi di mana ada gejala yang tidak merata atau tidak menentu. Seperti PMS, perubahan suasana hati, atau kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, dapat mengindikasikan adanya masalah hati. Hati juga mendukung mata dan penglihatan, jadi mata yang tegang selama berjam-jam pasti akan melemahkan hati Anda. Selain itu, mengonsumsi alkohol, pola makan yang buruk yang mencakup makanan berlemak, dan pengobatan berlebihan dengan obat resep menciptakan lebih banyak stagnasi di hati. Anda akan membantu diri Anda sendiri jika meminimalkan jumlah alkohol, makanan berminyak, gula, dan minuman berkafein yang Anda masukkan ke dalam tubuh. Anda mungkin juga ingin mencoba detoksifikasi yang dapat membantu membersihkan hati Anda. Ini akan membantu menghilangkan racun yang mungkin membuatnya tidak berfungsi dengan baik. Pada tingkat emosional, bangun antara jam 1 pagi 3 pagi juga menandakan perasaan marah, dendam, dan frustrasi yang cukup serius. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang mengganggu Anda, dan kenali elemen-elemen dalam hidup Anda yang mungkin menjadi sumber energi negatif. Jika bisa, sebisa mungkin cobalah untuk membebaskan diri Anda dari elemen-elemen tersebut. Nomor 4. Bangun antara pukul 3 dan pukul 5. Bangun selama waktu ini menunjukkan bahwa Anda mungkin harus mengalihkan perhatian ke paru-paru, atau lebih khusus lagi, pernapasan Anda. Ini adalah waktu di malam hari saat paru-paru Anda berfungsi paling aktif, jadi gangguan pada tidur Anda bisa berarti ada sesuatu yang menghalangi kemampuan Anda untuk menarik napas dalam-dalam dan memulihkan. Kemungkinan besar, ini terkait dengan faktor emosional, dan bisa berarti Anda mengalami kesulitan untuk bersantai dan menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tidak dapat Anda kendalikan. Bangun pukul 3 hingga pukul 5 mungkin juga merupakan hasil dari kesedihan, yang sering dikaitkan dengan kehilangan. Kuncinya adalah berlatih menarik napas dalam-dalam, dan berlatih menerima dalam upaya membebaskan diri Anda dari kecemasan atas hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Nomor 5. Bangun antara pukul 5 dan pukul 7. Pagi hari adalah saat usus besar Anda mengalami aliran energi terbesarnya. Ini sangat baik untuk mengeluarkan isinya dari tubuh Anda semudah mungkin. Ini adalah waktu terbaik untuk bangkit dan memulai hari Anda. Ini juga waktu terbaik untuk berolahraga, karena aktivitas fisik yang kuat akan membantu mengaktifkan energi Anda. Gejala apapun yang Anda alami selama ini mungkin mengindikasikan ketidakseimbangan di usus besar dan perlu memperhatikan organ ini. Terutama jika itu adalah masalah pencernaan, atau melibatkan sembelit atau diare. Pastikan untuk tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari, karena ini adalah salah satu komponen kunci untuk usus besar yang sehat. Aspek emosional utama yang terkait dengan usus besar melibatkan kemampuan untuk melepaskan atau kecenderungan untuk mempertahankan masalah, orang, atau situasi. Seringkali, menyelesaikan masalah psikologis apapun yang terkait dengan mempertahankan atau melepaskan, akan membantu membangun kembali kesehatan usus besar. Selain itu, cobalah untuk secara sadar menaruh kepercayaan pada hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, dan fokuslah pada apa yang dapat Anda lakukan secara realistis untuk kebahagiaan dan kesuksesan Anda. Banyak dari kita tidak memikirkannya, terutama jika kita bisa mendapatkan tidur yang cukup. Namun, menurut pengobatan Tiongkok, yang penting bukan hanya seberapa banyak Anda tidur, tetapi juga kapan Anda mendapatkannya. Waktu tidur, paling lambat pukul 22.30 disarankan agar Anda tidur sebelum pukul 23 saat kantong empedu dan hati mulai mengatur energi Qi, memproses emosi, menyeimbangkan hormon, dan mendetoksifikasi tubuh. Menurut pengobatan China,
Rentang waktu dari jam 11 malam 3 pagi, yang berkorelasi dengan kantong empedu dan hati, paling penting dalam hal menjaga kesehatan, terutama seiring bertambahnya usia. Gagasan ini didukung oleh sains modern, kita mengalami tidur terdalam selama sepertiga malam pertama. Tidur nyenyak pada waktu ini, adalah bagian paling memulihkan dari tidur kita. Selama jam-jam ini, hormon stres kortisol berkurang dan aktivitas sistem saraf parasimpatis meningkat. Hal ini memungkinkan kita untuk beristirahat sepenuhnya dan menjauh dari respons pertarungan atau lari yang mendominasi selama jam bangun. Tahap tidur ini dikaitkan dengan ingatan dan pembelajaran. Kurangnya jenis tidur ini tidak hanya dapat menyebabkan bangun dengan rasa lelah, tetapi juga dapat menyebabkan berkurangnya fungsi dan kewaspadaan di siang hari. Selain itu, hormon pertumbuhan manusia, yang penting untuk memperbaiki tubuh kita dari cedera sehari-hari dan menjaga kesehatan, dilepaskan dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi, membuat setiap jam tidur selama waktu ini menjadi kritis. Siklus jam tubuh menurut pengobatan Cina menawarkan wawasan yang bagus untuk pesan-pesan tubuh Anda. Namun, penting juga untuk menggunakan intuisi Anda untuk menentukan apakah mungkin ada pesan lain yang ingin disampaikan kepada Anda. Kami ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda sering terbangun pada waktu yang sama di malam hari? Jika demikian, jam berapa? Bagaimana Anda mengatur untuk kembali tidur? Atau apakah Anda hanya tetap terjaga? Beritahu kami di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, dan bagikan dengan teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe, dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.